Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dila Agustin dengan NIM 205200059. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan perennialisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah perennialisme. Yang pertama yaitu pengertian perennialisme. Filsafat perennial, yang disebut juga perennialisme, adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal yang merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin religius. Yang selanjutnya yaitu sejarah perennialisme. Perennialisme pendidikan adalah salah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perennialisme adalah jalan yang mundur ke belakang, yaitu dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat, kuku pada zaman kuno dan abad pertengahan. Yang selanjutnya yaitu landasan filosofi perennialisme. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Pendidikan dalam perspektif perennialisme. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan sejarah pragmatisme. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen ataupun tindak percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Sedangkan definisi pragmatisme lainnya adalah hal mempergunakan segala sesuatu secara berguna. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah filsafat pragmatisme. Aliran pragmatisme pertama kali tumbuh di Amerika Serikat sekitar abad 19 hingga awal 20. Aliran ini melahirkan beberapa nama yang cukup berpengaruh, mulai Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914, kemudian William James pada tahun 1842 sampai 1910. Ini selanjutnya yaitu ada John Dewey dan seorang yang memiliki cukup menonjol yang bernama George Herbert Mead. Landasan filosofis pragmatisme. Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum. Pendidikan dalam perspektif pragmatisme. Proses pendidikan dalam pragmatisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar, berbuat, learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat pragmatisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Artinya, anak didik secara naluriah dan amaliyah memiliki kecenderungan untuk terus berkreatif dan dinamis dalam perkembangan zaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.